Halo, saya Kerta Widiawati dari Hutton Education Center. Video series ini adalah video series mengenai pengetahuan basic wine. Dalam gerakan, di rumah saja, belajar wine. Video kali ini, kita akan belajar apa itu isi dari wine. Oke, akan menjadi sangat menarik kemampuan untuk mengekspresikan apa sih rasanya wine, terutama ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita, bagaimanakah rasa wine-nya? Jawabnya apa ya? Paling standar jawabnya, wine-nya enak. Betul nggak? Nah, sekarang kita lihat dari sisi edukasi, bagaimana cara mengekspresi wine, rasa dari wine tadi. Oke, isi dari wine ternyata paling banyak adalah air. Teman-teman lihat dari gambar berikut. Oke, isi dari wine paling banyak air. Airnya datang dari mana ya? Air yang ada di dalam wine, masih ingat kan cara membuat wine? Jus anggur yang difermentasi. Air yang ada di dalam wine berasal dari jus anggur tersebut. Bukan cuma air yang ada di dalam wine. Apa isi wine? Di dalamnya jangan lupa, rasa anggur masih ingat ya rasanya? Ada sweet dan asid. Jadi di dalam wine ada rasa sweet dan asid. Jangan lupa juga, apa saja yang menjadi influence ketika anggur ditanam. Minerality. Minerality datang dari influence terroir terhadap anggur pada saat di kebun anggur yang nanti akan ada ketika selesai membuat wine, rasanya akan ada di dalam wine. Jangan lupa juga, hasil dari fermentasi. Ada alkohol. Jadi isi dari wine ada air, sugar, acidity, mineral, dan alkohol. Kita sudah tahu apa isi dari wine. Sekarang kita akan belajar apakah flavor dari wine. Kita lihat gambar ilustrasi berikut ini. Oke, apa saja sih rasa yang ada di dalam wine? Tadi di dalam isinya ada asid. Di dalam rasanya ada level acidity. Acidity level di wine dikenal dengan istilah low, medium, high acidity. Yang kedua, ada sweetness level. Oke, masih ingat teman-teman di video kedua saya membahas lebih detail mengenai bagaimana penyebutan sweetness level di dalam wine. Saya ulang ya, untuk still wine yang tidak manis kita sebut dry. Agak manis sedikit, semi sweet. Kalau manis kita sebut sweet. Sementara kalau di sparkling wine tidak manis kita sebut brut. Agak manis sedikit, demi-sec. Kalau manis kita sebut sweet atau taupe. Sampai sini. Apalagi sih rasa yang ada di dalam wine? Kita sudah tahu ada acidity, ada sweetness level. Yang ketiga adalah body. Istilah body dalam wine, light, medium, full body. Kemudian apalagi kan rasa yang ada di dalam wine? Jangan lupa, ada alkohol ya. Alkohol content menjadi aturan di seluruh dunia. Yang namanya alkohol content pasti disebutkan persentasenya di label. Jadi jangan khawatir, tinggal lihat saja di label akan terlihat berapakah konten alkohol dari masing-masing wine tersebut. Oke, alkohol dalam flavor di wine istilahnya adalah low, medium, dan high alkohol. Rasa dalam wine berikutnya adalah tanin. Masih ingat kan dari manakah tanin berasal? Tanin berasal dari kulit dan biji buah anggur. Hanya pada proses pembuatan red wine saja kita akan mempunyai rasa tanin. Artinya pada saat mengekspresikan wine hanya pada red wine kita akan menyebutkan level rasa dari tanin. Istilah rasa atau flavor tanin di dalam wine penyebutannya adalah light, medium, full in tannin. Ada lagi kah istilah dalam flavor atau rasa dari wine? Istilah berikutnya disebut finish level. Finish level adalah bagaimanakah atau seberapa lamakah rasa itu akan kita rasakan di mulut kita pada saat kita melakukan testing. Biasanya semakin kompleks wine-nya, semakin long finish-nya. Istilah dalam finish level adalah short, medium, long finish. Yang juga sangat penting teman-teman, menjadi highlight dari setiap jenis wine, setiap wine yang kita akan minum adalah flavor fruit karakteristik.
bisa fruit, ada juga non-fruit karakteristik. Nah, fruit karakteristik atau non-fruit karakteristik, datangnya dari mana ya? Datangnya dari masing-masing karakteristik dari jenis anggur yang digunakan pada pembuatan wine tersebut. Selain fruit karakteristik, berdasarkan anggurnya, bisa juga dari bagaimana caranya wine itu dibuat. Influence yang akan mempengaruhi wine berdasarkan kegiatan apa atau langkah-langkah apa yang dilakukan pada saat membuat wine akan sangat berpengaruh terhadap rasa dari wine. Penggunaan stainless steel atau oak barrel akan menciptakan rasa yang berbeda terhadap wine. Jangan lupa, aging point of view. Aging adalah cara menyimpan wine dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk menaikkan kompleksitas rasanya. Long aging, short aging akan sangat berbeda rasanya terhadap wine. Oke, kita sudah belajar apa isi dari wine. Kita juga sudah mengetahui apakah rasa yang kita ekspektasikan atau kita harapkan datang dari wine. Sekarang kita coba mencicipi wine ya. Saya akan mencoba mengekspresikan bagaimanakah rasa dari wine yang ada di dalam gelas di depan saya ini. Oke? Acidity level di dalam wine yang saya cicipi high acidity. Sweetness levelnya is a dry wine, dry red wine. Bodinya, this one a full body, long finish. Alcohol quite high in alcohol. Fruit karakteristik, ini ada black currant, blueberry, cherry, dark cherry, a little bit spice ada di dalamnya. So bukan hanya buah, ada juga spice di dalamnya, terutama pepper karakter on this one. Apa lagi ya? Finishnya long in finish, full body wine, very complex wine. Cheers. Oke, dengan pengetahuan mengenai apa isi dari wine dan apakah istilah yang biasanya disebutkan dalam flavor atau rasa dari wine, kita bisa mengekspresikan pada saat kita melakukan wine tasting akan jauh lebih baik dengan menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam wine. Tetap semangat ya, di rumah saja, belajar wine. Jangan lupa like, share, dan subscribe video series ini untuk memastikan bahwa kalian semua akan mendapatkan series edukasi tentang belajar wine di rumah aja.